Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wala haula wala quwwata illa billah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak kata yang atas kita aturkan saat ini kecuali rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita begitu banyak kenikmatan, terutama nikmat iman Islam, nikmat waktu, niat, semangat, hingga nikmat sehat, sehingga kita bisa hadir pada kajian siang hari ini, insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga ayunan langkah kita dari rumah kita masing-masing menuju tempat yang penuh barokah ini diganjar oleh Allah dengan pahala yang mampu mempertemukan kita di surganya kelak. Amin. Oh yang dirahmati Allah, tadi sekilas mumpung belum kelupaan, tadi disampaikan oleh Ustaz itu bagaimana Ustaz Radit, bagaimana kondisi barangkali kaitan dengan corona saat ini. Rumah sakit kami, Rumah Sakit Aisyah Siti Fatimah Tulangan adalah menjadi bagian dari rumah sakit rujukan COVID yang ada di Sidoarjo. Ada 18 rumah sakit yang sejak bulan Oktober itu sudah jauh menurun, yang kemudian November, Desember, Januari sampai saat ini di rumah sakit kami tidak ada pasien corona sama sekali. Lebih tinggi lagi, lebih luas lagi di jaringan rumah sakit rujukan COVID Sidoarjo ada 18 rumah sakit, itu hanya 2%. 2% dari 600 tempat tidur, jadi sekitar 12 orang saja, nggak sampai banyak orang yang hasil swab PCR-nya ternyata negatif. Jadi dirawat dalam konteks ini, kalau dalam istilah medis disebut suspek. Suspek itu diduga COVID, tapi kemudian di swab PCR ternyata hasilnya negatif. Ya alhamdulillah, kondisi real di lapangan saat ini praktis sudah mulai jauh menurun, bahkan sudah habis di rumah sakit kami. Tentu kita tidak boleh terus kemudian lengah, kemudian abai, lalai dengan hal itu. Kenapa? Karena sesungguhnya varian yang sebelumnya masih ada. Varian Delta itu ya masih ada, tetapi sudah jauh berkurang. Pertama karena memang populasinya sudah mulai menurun, kedua karena vaksinasi yang dijalankan. Terlepas dari kontroversi tentang vaksin, pada konteks medis ya vaksin itu untuk kondisi saat ini dibutuhkan. Ya walaupun secara teologisnya pikirnya ya vaksin itu mau vaksin silakan, mau enggak silakan. Tapi kalau dalam konteks skup yang lebih luas, ta'awanu 'alal birri wat taqwa, bekerja sama dalam kebaikan dan ketakwaan untuk terbentuk sebuah komunitas di Indonesia yang sampai ketemu yang disebut dengan herd immunity, kekebalan kelompok, ya memang dibutuhkan kerjasama kita dalam bentuk vaksinasi yang secara bersama-sama. Ya, jadi insya Allah kondisinya sudah jauh menurun. Harapan kita bersama nanti pandemi COVID-19 ini berubah menjadi endemi COVID. Endemi itu persis sama dengan TBC, dengan TB paru itu. TBC itu selalu ada setiap tahun, tapi tidak outbreak pada satu waktu dan pada satu daerah. COVID ini kan menjadi pandemi karena munculnya kenanya bareng di satu daerah dalam satu waktu yang sama, yang akhirnya pelayanan kesehatan tidak mampu menangani itu semua. Dan fase itu alhamdulillah sudah kita lewati. Betapa Juli kemarin itu, Juni, Juli, Agustus itu tiap hari di WA grup kita itu selalu ketemu dengan innalillahi. Pagi masih ketemu sama yang bersangkutan, ternyata jam 10 sudah innalillahi beritanya. Nggak ada yang nggak pakai keluar, tahu-tahu kemudian sudah meninggal, ada yang masuk ke rumah sakit dan seterusnya. Fase itu insya Allah sudah kita lewati. Badai tsunami COVID sudah kita lewati. Kita song-song ke depan 2022 ini insya Allah dalam keadaan yang jauh lebih baik lagi. Amin. Ya, seperti yang sampaikan Ustaz tadi, konteks untuk meningkatkan imunitas itu salah satunya memang dengan sholat ini. Sesuatu yang rutin kita lakukan setiap harinya
Tetapi ada pertanyaan yang barangkali ini pertanyaan kritis gitu ya. Kenapa kok sholat itu waktu-waktunya tertentu seperti itu? Kok tidak dalam satu hari ada 24 jam? Kemudian kita sholat 5 kali dalam satu hari. Kenapa kok ada 24 dibagi 5 saja? 24 dibagi 5 kan berarti 4,5 jaman. Maka normatif sebenarnya menjaga keimanan kita supaya tetap stabil keimanannya karena dicas terus dengan sholat adalah ya tiap 4,5 jam sholat. Jam 5 sholat, nanti setengah 10 sholat lagi. Nanti setengah 10, 9.30 tambah 4,5 jam lagi, jam 3 sholat lagi. Nanti tambah 4,5 jam lagi sholat lagi. Kenapa kok tidak seperti itu? Real kenyataannya kan asar, maghrib, isya itu berdekatan, ya kan? Asar, maghrib, isya berdekatan, terus kemudian isya, subuh, zuhur berjauhan semua. Ya pastilah Allah itu kemudian main-main dengan posisi waktu sholat itu. Pasti ada sesuatu. Belum lagi kalau terus kemudian, tuh kenapa kalau subuh itu kok 2 rakaat? Padahal kalau kita bisa merasakan sholat yang paling nikmat itu menurut saya sholat subuh. Menurut saya sholat subuh. Di saat orang-orang yang tanda kutip tidak punya semangat, tidak punya niat, tidak punya birok untuk berangkat ke masjid, kemudian kita sholat subuh di masjid, itu luar biasa. Sholat yang nikmat, sholat yang enak, loh kenapa kok cuma 2 rakaat saja? 2 rakaat aja setengah 6 kok, nah ini 4 rakaat ya. 2 rakaat aja kalipan bolak-balik ya. Maka Allah sangat paham dengan tubuh kita. Allah sangat paham dengan kondisi hormonal tubuh kita. Karena memang sholat pada jam-jam tertentu itu yang di situ ada sholat subuh masuk di jam itu memang berat, memang berat. Tapi nanti akan ada bonus bagi mereka yang kemudian mampu melewati itu. Ini kita bahas siang hari ini. Dalam konteks ini ya, rahasia sholat 5 waktu, tentu dalam konteks medis kesehatan. Ini selalu di awal slide kami munculkan ini filosofi kedokteran Islam itu. Karena saya mengajar kedokteran Islam di Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surabaya. Itu gambarannya nanti tiap tubuh yang ada di dalam tubuh kita, tiap organ yang ada di dalam tubuh kita ini, itu nanti dikaitkannya dengan Quran hadis. Ngomong otak ya kaitannya dengan Quran hadis. Ngomong hidup, saluran pernapasan ya gimana dengan di Quran dan hadisnya. Ngomong saluran pencernaan bagaimana Quran hadisnya. Ngomong penglihatan bagaimana Quran hadisnya. Ngomong pendengaran, semua organ yang ada di dalam tubuh kita ini, kalau kemudian kita mau menelaahnya, semua sesungguhnya sudah ada di Quran. Apapun itu, organ model apapun di dalam tubuh kita ini sesungguhnya sudah ada di Al-Quran. Kita aja yang kemudian menemukan beberapa saat kemudian, dan ternyata itu menjadi bagian dari kedokteran Islam itu. Pokoknya itu karena ini, karena bagaimana terus kemudian nikmat yang Allah berikan itu sangat banyak kepada kita. Disebut berkali-kali di Al-Rahman itu sampai 31 kali. Itu mengisyaratkan sangat banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di sisi lain kita harus mencari nikmat-nikmat yang lain, termasuk sholat ini. Saya tadi pagi kajian di Taman Dika Sidoarjo itu tentang manfaat gerakan sholatnya. Itu juga sesuatu yang luar biasa ya. Kenapa juga ada iktidal, kenapa juga ada takbiratul ihram, kenapa juga ada rukuk, kenapa ada sujud, kenapa kok berbeda antara iftirosi dan tawarruk. Itu semua punya manfaat masing-masing, jadi punya kegunaan masing-masing. Maka teramat lengkap gerakan sholat itu kalau disandingkan dengan olahraga di dalam tubuh kita. Nah, kita siang ini akan membicarakan tentang kenapa kok 5 waktu, kenapa kok kemudian rokaatnya berbeda-beda, kenapa kok terus kemudian waktunya juga tidak 24 dibagi 5 itu. Nah, itu menjadi salah satu bagian dari kenikmatan yang harus kita cari. Kemudian selalu kami sampaikan juga pentingnya kita memadu